Oke, halo teman-teman, apa kabar? Aldi sehat, Di? Oke, Sunan sehat? Oke, gimana? Apa kabar? Luar biasa, gitu tuh. Oke, gimana tadi jalanan macet atau Ya, men, ya biasa lah. biasa ya? Biasa macet soalnya kita di Jakarta. Oke, baik. Em, jadi sekarang sesuai dengan agenda kita ya, kita masuk coaching sesi keempat ya. Jadi kita udah 3 kali kemarin udah kita coaching, sekarang masuk ke sesi keempat. Nah, sesi keempat ini kita masih ngebahas tentang market landscape ya, tapi kita akan review market landscape kita dari kacamata konsumen ya, dari kacamata konsumen. Kalau kemarin kan kita mapping dari kacamata kita, artinya Aldi udah nentuin pricingnya sekian ya, Sunan udah nentuin pricingnya sekian, Aldi udah nentuin tagline-nya sekian ya, begitu juga Sunan. Nah, sekarang bagaimana konsumen melihat kita ya, jadi bagaimana, apakah yang udah kita mapping itu tersampaikan, artinya cocok dengan konsumen kita. Jadi itu tujuan kita. Nah, goals dari pertemuan keempat ini adalah kita coba matchingkan ya, kita coba matchingkan dari apa yang udah kita rencanakan di market landscape dengan apa yang konsumen inginkan dari sisi market landscape-nya, gitu ya, goals kita ya. Kita coba cek ya. Oke, baik, gimana, PR-nya udah dikerjain, surveinya? Oke, nah kalau gitu kita akan bahas satu-satu tentang PR kita kemarin. Oke, kita bisa ya. Nah, boleh tahu nggak dari 10 yang disurvei kemarin, produknya Sunan, rata-rata mereka tuh siapa sih? Bisa diceritain ke saya, mungkin semuanya 7-7-nya diceritain dulu ke saya ya. Jadi mulai dari profilnya, kebetulan saya coba dengan rekan-rekan pengusaha yang sama-sama bergerak di One in 20 juga. Kemudian kenapa mereka beli produk kita? Karena alasannya mereka butuh jaket kulit yang kualitasnya di atas rata-rata yang di pasaran saat ini gitu, Mas. Oke, kemudian kenapa di mana mereka beli produk kita? Nah, kebetulan karena ini saya kontaknya dengan WhatsApp gitu ya, jadi mungkin bisa dikategorikan online lah, Mas ya. Bukan melalui website tapi melalui WhatsApp online-nya. Kemudian apa yang mereka harapkan dari produk kita? Kualitas, Mas. Kualitas. Jadi ya pokoknya produknya harus bagus. Oke, oke. Kemudian apa yang mereka pikirkan tentang brand kita? Jadi di bayangan mereka itu sudah terbentuk bahwa brand saya itu Simple Leather ini mengejual produk-produk dengan kualitas yang tinggi, dengan harganya pun yang sesuai premium gitu. Jadi tidak ada masalah dengan harganya. Kemudian apa yang mereka pikirkan dengan kompetitor? Kalau kompetitor yang setara, yang main sama-sama di premium ya, dan menurut mereka produknya bagus-bagus, kualitasnya tinggi sama, cuma mungkin layanan kurang personal gitu. Gitu ya. Oke, kalau tadi ada yang miss deh, berapa uang yang mereka keluarkan untuk membeli produk mereka harapkan? Oh iya. Berapa yang mereka keluarkan? Ya. Itu kemarin rata-rata kisaran 2,5 sampai 3 juta. 2,5 sampai 3 juta. Ya. Oke, baik Aldi. Ya, kemarin saya coba survei 10 orang dan saya membagi 2 kategori, jadi kategori pelajar sama kategori karyawan. Jadi ada 5 kategori pelajar dan 5 karyawan. Ya. Dan mengapa mereka mau beli? Yang pertama, mereka ingin mendokumentasikan kisah mereka. Jadi misalkan yang pelajar, mereka pengen mengisahkan tentang persahabatan mereka. Kalau misalkan yang karyawan, mereka pengen nih keseharian mereka itu jadikan buku, jadikan sebuah karya. Nah, lalu berapa modal yang dikeluarkan? Nah, untuk pelajar sendiri sebenarnya mereka lebih suka mencetak sekitar 50 atau 100 eksemplar. Yang mana itu sekitar 2 juta sampai 3 juta modal. Kalau misalkan karyawan mungkin karena mereka punya kenalan yang banyak juga, jadi mungkin
mereka pengen cetak sekitar 200-an dengan modal sekitar 4 jutaan. Oke, lanjutnya. Lalu di mana mereka beli? Rata-rata dari mereka menggunakan website, lalu blog pribadi mereka, lalu mereka jual juga sendiri personal kepada teman-teman yang secara langsung ingin membeli dari mereka. Lalu harapannya sebenarnya hampir semuanya dari mereka itu harapannya itu bukan menjual banyak buku, tapi dengan adanya karya yang dibukukan mereka udah bangga. Dan masalah berapa yang terjual ya mereka nggak pikir, yang penting karya mereka udah punya karya gitu di buku itu. Lalu apa yang mereka pikirkan tentang brand kita? Dari 10 orang itu menganggap bahwa ini adalah jasa yang paling menguntungkan, di mana kita bisa bebas berekspresi, bebas menulis dan diterbitkan dengan mudah tanpa ada persyaratan nama besar, berapa kuotanya, apapun jenis tulisan mereka dan berapapun mereka mau membuat, kita pasti bisa melayani. Lalu apa yang mereka pikir tentang kompetitor? Apa yang mereka pikir perbedaan antara kita dengan kompetitor yang lain? Pasti kalau misalkan penerbit yang lain itu mencari nama besar yang pertama, lalu mencari pasar, apakah karya yang nanti akan mereka publiskan itu bakal laku besar atau tidak. Sedangkan kami lebih suka kalau misalkan mereka punya karya dan mereka mau terbitkan, ya silakan, asalkan mereka senang, mereka bangga punya karya, kita terbitkan. Entah itu bakal mau laku seberapa pun, dan itu menjadi nilai lebih. Oke. Jadi Sunan dengan Aldi sudah melakukan survei ya ke 10 orang itu. Nah, pertanyaan saya, kira-kira dari pertanyaan yang disurvei itu apakah sudah matching dengan mapping yang udah kita lakukan minggu lalu? Kalau untuk saya bisa dibilang semuanya match, Mas. Matching ya? Masuk ya? Gitu ya, sesuai ya. Oke, Aldi? Ya, dari pertanyaan yang terakhir yang tentang apa mereka pikirkan tentang brand kita, itu sebenarnya ya, sudah sejalan dengan apa tujuan kita sebagai penerbit, bahwa kita pengen mengkaryakan karya orang menjadi sebuah buku tanpa terbatas siapa mereka, lalu apa tulisannya, seberapa laku itu, dan ya kalau misalkan mereka pengen dibuatkan buku ya kita buat, dan itu udah sejalan. Oke, baik. Kalau gitu, kalau memang sudah matching ya dengan apa yang udah kita mapping. Nah, sekarang saya mau kasih satu PR lagi ya, nanti untuk teman-teman minggu depan. Pertama, saya mau kasih PR survei lagi ke 10 orang ya, boleh orang yang sama juga boleh orang yang berbeda nantinya, terutama konsumen ya yang udah menjadi konsumen kita. Tolong tanya ke mereka, kira-kira apa yang mesti kita perbaiki dari bisnis kita ya. Jadi kita coba tanya dari kacamata konsumen, agar apa? Agar kita bisa memperbaiki diri. Tujuannya apa yang kurang ya, apa yang segala macam. Jadi minta masukan ke mereka apa yang mesti kita perbaiki, apakah dari sisi layanannya ya, apa dari sisi harganya, kualitasnya atau segala macam. Ya, kita bisa cek di situ. Dan kalau sudah matching, oke, kita lock aja ya, coaching lock kita untuk ini. Jadi nanti teman-teman isi di sini coaching locknya. Dan PR saya itu, jadi nanti minggu depan kita bisa coaching lagi di sesi ke-5 untuk bahas tentang operational profitability. Oke? Baik. Oke, kalau gitu itu aja mungkin hari ini. Kita sedikit aja, tapi saya udah tangkap tentang market nasihat teman-teman, udah bisa kita jalankan. Oke, ada yang mau ditambahkan? Mas Sunan? Oke, kalau cukup kita sudahi coaching kita hari ini. Oke, terima kasih. Selamat